Halo, selamat datang kembali di Ide Explore Insider Channel. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya doakan semoga sehat selalu dan tetap masih bisa profit walaupun IHSG-nya koreksi lagi hari ini. Oke, kita langsung aja ya tanpa panjang lebar kita lihat IHSG-nya. Nah, untuk IHSG hari ini kembali terkoreksi ya lumayan 0,9%. Tadi sudah sempat lewat dari 1% malah. Nah, ini untuk low-nya hari ini IHSG menyentuh harga 6.587 ya. Nah, ini tapi akhirnya ditutup agak menguat di 6.612. Mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi ya. Kalau misalkan besok menghijau, kemungkinan besar dia akan sideways dulu untuk beberapa waktu. Jadi nggak usah panik, hari ini juga masih banyak saham-saham yang berterbangan ya, lumayan. Jadi teman-teman masih bisa trading, bisa ambil profit dari saham-saham yang masih menghijau. Langsung aja ya ke saham yang pertama yaitu ada ASI. Nah, ini ASI sudah mulai ada perlawanan ya, sudah sempat menyentuh support di 5.700. Ini boleh diperhatikan pergerakannya ASI kalau dia sudah mulai bergerak di atas harga 5.875-an ya, atau kalau mau nunggu sekalian boleh ketika dia sudah mulai bergerak di atas harga 5.800, iya 5.875. Nah, ini jadi diperhatikan aja untuk ASI. Kalau misalkan kembali menguat lagi, target terdekatnya yaitu di harga 6.150 ya. Nah, kalau misalkan dia sudah kena, kalau mau TP dulu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan dia bisa break dan bisa bertahan di atasnya, next targetnya adalah di 6.325, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 6.275-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PTMP. Nah, ini sebelumnya ini udah kita bahas ya di video hari Jumat kemarin. Nah, PTMP sudah menyentuh lagi target berikutnya di 143 tapi nggak ditembus. Tapi hari ini closingnya bagus ya, closing di atas 139. Mudah-mudahan masih bisa terus ya menuju targetnya di 149-nya untuk PTMP. Selanjutnya Kekes. Nah, untuk Kekes hari ini sempat breakout 115-nya atau sempat menyentuh harga tertinggi hari ini di 116. Tapi sayangnya belum bisa bertahan ya sampai dengan penutupan, tapi nggak apa-apa, dipantau aja di perdagangan besok. Kalau dia misalkan kembali menguat lagi, mudah-mudahan bisa closing di atas harga 118. Selanjutnya ada WIM. Wah, WIM ini juga udah kita bahas sebelumnya ya. Hari ini belum sempat menyentuh top box-nya. Mudah-mudahan besok bisa lanjut ya. Kalau misalkan lanjut bisa menembus top box akan sangat bagus. Apalagi bisa breakout ya. Mudah-mudahan targetnya ke 885 bisa tercapai. Selanjutnya ada RTX. RTX hari ini naik cukup kuat ya, 20,7%. Nah, ini boleh diperhatikan untuk besok kalau ternyata dia lanjut ya, apalagi kalau dia bisa breakout harga 256. Untuk targetnya sendiri mungkin kalau misalkan teman-teman mau pakai target yang agak pendek bisa di sekitar harga 274-an ya. Jadi untuk RTX ini boleh diperhatikan. Hari ini naik cukup kuat, kalau misalkan besok lanjut ya boleh diperhatikan kalau misalkan mau masuk juga. Targetnya di 274 dulu ya kalau untuk target pendeknya. Selanjutnya MYTX, ini juga kemarin udah kita bahas ya. Hari ini sempat dibawa turun dulu ya ke level harga 66, tapi akhirnya ditutup di harga 74 ya, di harga target. Apakah besok lanjut? Kita lihat aja. Kalau misalkan dia lanjut di atas 74, next targetnya adalah di 82, tapi dia harus lewatin dulu resisten di 78. Selanjutnya ada MTL. MTL hari ini doji di harga 745. Dia open gap down ya. Mudah-mudahan besok bisa menghijau lagi ya, bisa naik lagi di atas high sebelumnya atau closing hari sebelumnya ya. Kalau bisa lewat 760, targetnya masih sama, masih di harga 800. Begitu juga BBRI. BBRI hari ini juga gap down ya, tapi ditutup kembali di harga 4.480. Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi di perdagangan besok ya. Targetnya masih sama di 4.940 dan juga 4.980-nya.
Lanjut ada BBNI. Nah, untuk BBNI hari ini koreksi ya 0,2%. Nah, ini kalau untuk BBNI perhatikan aja kalau sudah berhasil breakout 9.150-nya ya. Kalau misalkan dia berhasil menembus 9.150, mudah-mudahan juga bisa tembus juga nih 9.225. Targetnya adalah di 9.550 ya untuk BBNI. Dan untuk supportnya sendiri teman-teman bisa pakai support di harga 8.750. Selanjutnya ada BBYB. BBYB kemarin ini juga kita bahas ya, hari ini kembali menguat lagi 11,9%. Closing di 610 ya, persis di harga target yang kita tentukan kemarin. Apakah besok lanjut? Ya kalau lanjut next targetnya adalah di 630, akan lebih bagus dia bisa closing di atasnya. Tapi kalau misalkan enggak koreksi ya kita lihat aja koreksinya dia akan sampai harga berapa. Tapi kalau misalkan koreksinya selama masih bertahan di atas harga 560 ya atau di 565 ini masih boleh hold dulu untuk beberapa waktu kalau teman-teman masih mau hold. Selanjutnya ada BBCA. BBCA ini juga sudah boleh dipantau lagi pergerakannya ya, ada perlawanan terus. Nah, ini kalau misalkan lanjut ya, ini targetnya adalah di harga 8.950, tapi dia harus lewatin dulu resistennya yaitu di 8.650 dan 8.850-nya. Ini diperhatikan aja ya, BBCA masih ada perlawanan hari ini, mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi. Selanjutnya ada Mina. Mina ini ada volumenya terjadi penguatan lagi ya, sudah sampai 50 lagi. Hari ini sudah mulai bergerak lagi, ini boleh diperhatikan kalau misalkan dia lanjut di perdagangan besok. Targetnya adalah di 55 dan 57 dulu ya untuk Mina ya. Kalau untuk saham ini alokasi dananya jangan terlalu besar ya. Mengingat saham ini masih di bawah harga 60-an, jadi masih sangat riskan, takutnya dia kembali ke 50 teman-teman gak bisa keluar. Tapi dipantau aja kalau misalkan dia bergerak cukup kuat ya, mudah-mudahan sih bisa kembali ke atas lagi untuk saham ini. Selanjutnya ada FAS. FAS juga hari ini menguat 8,9% ya. Targetnya belum tercapai di harga 120 ya. Nah, ini kita lihat aja apakah FAS besok lanjut. Kalau dia lanjut mudah-mudahan bisa break 118 dan juga mencapai targetnya di harga 120. Selanjutnya ada NICL. NICL hari ini lanjut menguat lagi, bahkan bisa close di atas 318. Ini bagus. Mudah-mudahan lanjut ya. Paling nggak targetnya yaitu di 342 dulu untuk saat ini. Lanjut ada SQMI. Nah, untuk SQMI hari ini naik 14,7% ya. Ini juga sudah saya infokan di grup waktu dia bergerak di harga 63. Ya, kalau teman-teman di grup yang masih ada yang hold, masih boleh hold dulu ya. Kalau misalkan dia koreksi pun di perdagangan besok selama nggak closing di bawah harga 68, masih boleh dipertahankan. Tapi untuk targetnya sendiri kalau mau TP boleh di sekitar harga 72, tapi syukur-syukur dia bisa closing di atas 72 dan bisa bertahan di atasnya untuk tren yang jauh lebih panjang. Lanjut ke ARCI. ARCI juga ini sudah kita bahas di hari sebelumnya. Hari ini menguat 13,7% ya, sudah kena targetnya di 382. Tapi tidak closing di atasnya. Kita lihat aja apakah besok lanjut atau enggak. Kalau lanjut, next targetnya adalah di resisten 406 ya. Mudah-mudahan bisa kena ya untuk ARCI ini. Dan kalau misalkan teman-teman yang udah ada TP, ya juga nggak apa-apa, TP dulu ya kalau misalkan mau cari yang saham yang lain. Tapi kalau misalkan ternyata lanjut besok, masih boleh diperhatikan untuk saham ini. Selanjutnya ada BRMS. Nah, untuk BRMS hari ini juga menguat 5,2%. Ini boleh dipantau besok kalau dia bergerak hijau lagi ya. Syukur-syukur bisa breakout 165-nya. Kalau tembus 165 targetnya adalah di 172 ya untuk saat ini.
Lanjut ada PSAB. PSAB juga ini dari pagi sudah kuat pertahanannya dan hari ini bisa menembus top box di 104 dan juga target 105-nya sudah kena, closing di 106. Next target kalau dia lanjut ya besok adalah targetnya di 113 dulu ya untuk PSAB. Selanjutnya ada KLBF. KLBF hari ini koreksi 2,2% ya, tapi masih bertahan di atas harga 2130. Ini masih oke untuk dipantau. Nah, ini kalau misalkan kembali menghijau lagi di perdagangan besok, targetnya masih sama, masih di harga 2360, tapi harus lewatin dulu resisten 2270-nya. Selanjutnya ada Wifi. Wifi hari ini closingnya bagus ya di 143. Ini next targetnya adalah di 152 atau 153 ya. Nah, kalau dia bisa lewatin 147 kan sangat bagus. Dipantau aja besok kalau dia kembali menguat lagi nih, menarik kalau untuk Wifi. Syukur-syukur bisa menyentuh harga 152-nya. Selanjutnya ada IRSX. Ini juga udah kita bahas kemarin ya di hari Jumat. Dia akhirnya menguat lagi 34,9% atau ditutup arah ya. Nah, ini bagus, dia akhirnya sudah lewatin juga resisten atau ATH sebelumnya di 136 dan sudah membuat ATH baru di harga 170. Untuk next targetnya kita lihat aja untuk pergerakannya dia mau lanjut lagi atau mau turun. Lanjut ke HRTA. HRTA juga hari ini lanjut menguat 9,6%. Nah, belum kena ya targetnya di 392, jadi dipantau aja kalau besok lanjut lagi. Mudah-mudahan sih bisa lewat ya. Kalau misalkan bisa lewat, next targetnya ini agak panjang ya sebetulnya, yaitu di sekitar 450-an. Jadi kalau misalkan dia lanjut ya bisa tembus, mudah-mudahan sih bisa ke harga 450. Masih kita pantau saham berikutnya yaitu adalah Pada. Pada masih doji lagi di hari ini di 117, masih belum kuat naiknya, tapi volumenya masih terus naik ya. Kita lihat aja di minggu ini apakah dia bisa menembus top boxnya di 125 atau enggak. Kalau bisa tembus 125-nya ini akan sangat menarik, mudah-mudahan bisa ke 140-an. Lanjut ada MTMH. MTMH hari ini koreksi 0,9% ya. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya untuk perdagangan besok. Kalau dia berhasil breakout dari harga atau previous high-nya atau top box-nya saat ini yaitu di harga 1590. Kalau berhasil menembusnya mudah-mudahan bisa kena target di 1620-nya. Dan saham yang terakhir ada SDPC. SDPC sudah sempat tembus top box ya di 276, akhirnya ditutup turun lagi di 252. Nah, ini mudah-mudahan sih dia nggak turun lagi di perdagangan besok. Paling nggak selama dia masih bertahan di atas 250, ini masih oke untuk diperhatikan beberapa hari ke depan kalau teman-teman masih mau masih tertarik dengan saham ini. Tapi untuk target saat ini sih sebetulnya udah kena di 276-nya ya. Nah, mungkin karena pas ketika sudah kena targetnya akhirnya sudah banyak yang jualan. Oke, mungkin sampai di SDPC dulu. Nanti masih ada lagi video part kedua. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya, like, dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.